Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ngopi Serbutan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube Hikmah Channel. Pada kesempatan Ramadan ke-27 ini kita masih berkesempatan diberikan oleh Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kurang sebentar lagi kita akan menuju kemenangan. Nah, di sini masih membahas tentang buku Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim, tanya jawab tentang agama Islam. Yaitu pertanyaannya masih sama tentang bab nikah. Pertanyaan dari saudari Yuliani dari Surabaya. Nah, ini pertanyaan dari saudari Yuliani dari kota Surabaya. Pernyataannya yaitu adalah istri adalah pakaian dan ladang bagi suami. Demikian pula sebaliknya. Jadi istri itu adalah pakaian dan ladang bagi suami, begitupun juga sebaliknya si suami pun juga pakaian dan ladang bagi si istrinya. Nah, pertanyaannya, adakah batas-batas kesopanan dalam Islam yang mengatur bagaimana suami mengumpuli istrinya atau menggauli istrinya? Nah, di sini, apakah ada batasan-batasannya? Ini jawabannya ada. Jadi, walaupun suami istri itu ada batasannya dalam melakukan hubungan suami istri, hubungan badan itu ada batasannya, tidak boleh yang lain-lain, ada batasannya, yaitu dalam batas-batas yang dihalalkan oleh agama. Yang dilarang atau yang diharamkan misalnya, jadi di sini ada batasannya, mendatangi istri melalui duburnya itu tidak diperbolehkan dan dilarang jelas oleh agama, dan itu dosa besar walaupun dengan istri sahnya sendiri. Jadi boleh istri mau diapakan saja, maksudnya diapakan itu menggauli, digauli apapun itu boleh. Dalam hal yang ditanyakan ini tadi dari Ibu Yuliani dari Surabaya, boleh saja istri itu mau diapakan, maksudnya diapakan itu bukan disiksa dan sebagainya, bukan, akan tetapi digauli dengan cara apapun, dengan gaya dan sebagainya, apapun itu boleh. Akan tetapi hanya satu yang tidak diperbolehkan, yaitu melalui duburnya, karena di situ memang dilarang oleh agama. Dan itu terjadi di Nabi Lut, saat zamannya Nabi Lut itu adalah ada banyak kaum sodomi. Jadi itu sudah dilarang oleh Allah SWT, dan itu sudah jelas ketentuannya tidak boleh. Jadi suami boleh melakukan hal apapun kepada istri, akan tapi tidak boleh mendatangi istri di dalam duburnya, seperti itu. Dan jadi bagi laki-laki walaupun yang sudah sah silahkan, akan tetapi jangan sampai mendatangi istri dengan duburnya, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi dari saudara Selamat dari Gresik, dari Bapak Selamat dari Kabupaten Gresik. Pertanyaannya, lazimnya orang bersetubuh atau mimpi basah dapat keluar mani. Begitu pula dengan cara onani atau masturbasi. Tetapi untuk diri saya ada kelainan. Sering keluar mani, sungguh pun tidak bersetubuh atau mimpi basah atau onani. Nah, pertanyaannya, apakah saya perlu mandi? Bagaimana kalau keluar tepat pada waktu saya sedang melakukan sholat? Jawabannya yaitu adalah saudara tetap wajib mandi. Dengan pertanyaan dari Pak Selamat ini tadi, ini wajib mandi, entah itu keluarnya kapanpun itu harus mandi, sekalipun keluarnya tidak dengan bersenggama, mimpi atau onani, sebab menurut syariat semata-mata keluar mani telah mewajibkan mandi. Jika keluar pada waktu sholat, sholatnya batal dan saudara wajib mandi dan mengulangi sholatnya. Jadi yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada dua, yaitu adalah madhi dan mani. Kalau madhi itu tidak wajib mandi, tapi itu najis. Tapi kalau mani, air mani itu wajib mandi, tapi tidak najis jika terkena celana dalam, celana dan sebagainya, itu tidak najis. Tapi kalau madhi itu biasanya keluar sebelum mani itu putih bening, bukan kalau air mani kan putih budak lah. Kalau ini putih bening, itu kalau terkena celana dalam atau terkena celana itu najis, dibuat sholat tidak bisa, itu najis. Tapi tidak wajib mandi. Tapi kalau keluar mani wajib mandi, akan tetapi itu tidak najis jika terkena celana dalam atau celana, seperti itu. Apapun keadaannya, pokoknya jika keluar mani wajib mandi. Pertanyaannya yang kedua,
Dalam mandi besar sering saya mendengar keterangan yang meragukan. Ada yang menerangkan untuk wanita yang mandi besar selain membasahi seluruh tubuhnya, cukup mengusap sanggulnya tanpa membukanya. Ada pula yang menerangkan wajib membasahi badan dan seluruh rambutnya. Mohon penjelasan mana yang benar di antara keduanya. Jawabannya, menurut syariat, mandi besar harus membasahi seluruh badan termasuk kulit yang berada di bawah rambut. Adapun untuk wanita bisa tanpa melepas sanggul asal air sampai ke bawah rambut. Jadi kalau mandi besar itu semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus terbasah. Misalkan, mohon maaf, misalkan badannya agak gemuk ya, badannya gemuk, biasanya kan perutnya ini kan melipat. Kalau perutnya itu kan berlipat. Nah, itu kalau kita mandi, kalau itu lipatannya tidak kita buka terus kita siram, itu pasti tidak tersiram air. Jadi di situ akhirnya mandi besarnya tidak sah. Maka dari itu kalau untuk orang gemuk, ya untuk orang gemuk, kalau mau mandi besar itu semua harus terbasuh. Misalkan ada perut yang terlipat, itu perutnya diangkat, dibuka terus disiram air. Jangan pakai sabun terlebih dahulu. Sabun itu jangan memakai sabun untuk melakukan mandi besar. Jadi mandi besar itu murni dari air tanpa sabun. Kalau bisa air yang mengalir, kalau bisa. Tapi kalau tidak air yang mengalir, yaitu adalah air yang dua kolah. Air yang dua kolah yang tidak najis dan tidak air mustakmal dan lain sebagainya kalau bisa. Jadi air yang dua kolah untuk mandi besar, atau air yang lebih enaknya yaitu adalah air yang mengalir langsung di situ untuk mandi besar, dan itu harus terbasuh semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua terbasuh. Tidak ada yang terbasuh. Setelah mandi besar selesai dengan air, barulah memakai sabun. Kalau mandinya sudah besar, sudah selesai, baru memakai sabun. Itu baru diperbolehkan memakai sabun. Kalau saat sebelum mandi besar, jangan sampai memakai sabun sebelum semuanya selesai terbasuh semuanya. Itu yang tata cara mandi besar. Untuk tata cara selanjutnya yang bagaimana dan sebagainya, itu di lain waktu nanti saya akan menyampaikan lebih detail, karena ini adalah hanya pertanyaan saja dan jawabannya sesingkat-singkatnya. Sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.